Selamat sore, Prof. Sigit, Selamat sore, Mbak. dan selamat sore juga sudah bergabung Bung Ngabalin. Ya, halo. Apa kabar? Kabar baik, kabar baik, kabar baik. Saya ke Bung Ngabalin dulu. Kan banyak kritikan juga kemarin soal banyak pihak termasuk Rektorat UI yang dianggap terlalu responsif dengan adanya pernyataan atau kritik dari BEM UI dan dilanjutkan juga dengan adanya aliansi mahasiswa UGM juga yang mengkritik Presiden. Ya. Ya, kalau universitas melihat itu sebagai bagian daripada pembinaan, kemudian secara internal, nggak usah kita masuk ke sana. Tanggung jawab universitas, pimpinan universitas tentang tanggung jawabnya pada Tridharma perguruan tinggi normal aja itu. Tidak boleh jadi isu yang harus mencederai sikap dan tindakan yang dilakukan oleh pimpinan universitas. Yang pada prinsipnya bahwa di alam demokrasi, bahkan Bapak Presiden sendiri juga telah mengemukakan bahwa kebebasan berekspresi bagi mahasiswa di kampus itu ya harus mendapat tempat. Nah, bagi kami-kami yang di luar ini, sayalah menyebutkan diri sebagai ILUNI, alumni Universitas Indonesia, tentu kan berkepentingan untuk mengingatkan adik-adikku dan sekaligus menjaga kehormatan universitas. Di antaranya adalah apa-apa yang mereka sampaikan itu harus betul-betul terkonfirmasi. Umpama mengenai Undang-Undang ITE, kemudian tes wawasan kebangsaan. Ini kan masalah-masalah yang sudah selesai dibahas dan seperti Undang-Undang ITE kan justru Presiden yang meminta supaya harus memperjelas kedudukan pasal 27, 28, huruf A, B, C, dan D, agar ayat dan pasal itu tidak multitafsir kemudian mencederai orang-orang yang ada di ruang publik. Oke, jadi itu yang saya maksudkan. Oke, jadi Bung Ali mengingatkan konten kritiknya ini yang harus jadi perhatian. Saya ke Prof. Sigit. Yang jadi masalah sebenarnya kalau dari Prof. Sigit apa, Prof? Tadi Presiden bilang bahwa sudah tidak ada masalah, silahkan saja kalau mengkritik asal ada sopan santunnya. Tapi apakah yang jadi problem reaksionernya dianggap terlalu reaksioner pihak Rektorat UI atau seperti apa, Prof? Terima kasih. Jadi saya jelaskan dulu. Kalau di kampus itu secara normatif itu melekat dua kebebasan, yaitu kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat. Kebebasan akademik itu melekat kepada institusi dan seluruh insan yang merupakan sivitas akademika dari sebuah institusi akademik, termasuk di dalamnya adalah untuk melakukan seluruh proses kegiatan akademik yang sesuai dengan misi perguruan tinggi atau universitas itu. Lalu kebebasan berpendapat itu adalah kebebasan yang dimiliki oleh insan akademik yang ada di universitas atau di institusi akademik, sama dengan yang dimiliki oleh warga negara yang lain, yang di luar institusi akademik. Tapi ada hal yang sangat krusial yang saya kira perlu diperhatikan. Apa itu? Dalam hal kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat itu berjalan seiringan bahkan saling mendukung atau saling melekat. Artinya apa? Ketika orang melakukan kegiatan akademik, maka di dalamnya juga melekat kebebasan untuk berpendapat, menyampaikan pendapat-pendapatnya secara akademik. Yang menjadi masalah adalah seringkali kebebasan berpendapat yang bersumber pada kebebasan akademik itu seringkali berbeda kepentingan dengan pihak lain, dengan para pengambil kebijakan atau pihak-pihak yang ada di internal institusi itu. Nah, itu yang kemudian seringkali menimbulkan gesekan atau bahkan kemudian bisa saja akan berujung pada pressure atau tekanan pada insan akademik yang ada di perguruan tinggi. Yang Prof maksudkan apakah pemanggilan mahasiswa atau pemanggilan BEM UI oleh Rektorat Universitas Indonesia itu yang jadi problem soal kebebasan berpendapat tadi? Kalau secara substantif apa yang dibicarakan di Universitas Indonesia saya tidak tahu persis ya, tetapi dari informasi yang diperoleh di media adalah bahwa apa yang dialami oleh mahasiswa yang kemudian setelah menyampaikan pendapatnya dan kemudian mendapatkan panggilan dalam waktu yang sangat singkat, itu
bisa jadi itu mengindikasikan adanya penekanan kepada adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, ada Saya kira indikasi begitu. penekanan kepada mahasiswa oleh pihak kampus. Saya tanyakan ke Bung Ali. Bung Ali sebagai salah satu iluni juga, apakah melihat itu? Jadi pemanggilan oleh pihak rektorat, oleh pihak pimpinan kampus itu bentuk dari penekanan terhadap kawan-kawan BEM UI? Nah, setelah reformasi kan tidak ada lagi perilaku-perilaku itu ada. Tapi kalau saya mau bilang bahwa kalau rektor atau dekan yang mengajak ngomong teman-teman BEM, saya kira normal saja, biasa saja. Jangan juga kita mendramatisir itu. Makanya saya dari kemarin saya menyebutkan bahwa ya biarlah itu menjadi kepentingan internal karena Tridharma perguruan tinggi itu setelah reformasi itu nggak ada lagi orang bisa melakukan itu. Makanya kan Bapak Presiden menekankan bahwa kebebasan berekspresi bagi kawan-kawan adik-adik mahasiswa itu adalah bagian yang harus kita kawal. Yang paling terpenting itu, Friska, yang paling terpenting itu ada dua hal. Okay. Jangan sampai kadar kapasitas intelektual yang mereka miliki itu tidak terkonfirmasi dengan apa yang mereka kemukakan di ruang publik. Dan yang kedua itu adalah memang kita punya tanggung jawab loh. Tidak saja karena saya alumni Universitas Indonesia, tetapi kita sebagai tokoh publik, kemudian bersama-sama di ruang publik, bagaimana bisa mengawal agar adik-adik mahasiswa kita, bukan saja mahasiswa Universitas Indonesia, tapi mahasiswa seluruh Indonesia, untuk bisa menjaga seberapa jauh tingkat moral, diksi yang mereka pakai, frase yang mereka gunakan dalam mengeluarkan sebuah pendapat, atau narasi yang mereka buat di medsos dan lain-lain. Okay. Kenapa? Karena mereka ini adalah generasi baru yang nanti akan memegang tongkat estafet kepemimpinan masa depan Indonesia. Oke, ini menarik kalau kita bicara soal ini, Bung Ali. Diksi, frase, dan narasi. Tadi Presiden mengatakan bahwa silahkan mengkritik, bebas mengkritik, ini alam demokrasi, tapi harus dengan tata krama. Kalau Prof. Sigit melihat apa kritik yang disampaikan oleh BEM UI, atau yang terbaru juga oleh teman-teman mahasiswa di UGM, itu masih dalam koridor tata krama, sopan santun? Saya kira begini ya, semua pihak yang menggunakan kebebasan berpendapat termasuk mahasiswa, termasuk insan akademik itu hak yang melekat sebagai warga negara dan itu merupakan hak asasi. Lalu yang perlu dilihat, Mbak, adalah dalam hal melakukan itu sebenarnya kriteria atau koridornya itu jelas. Ada namanya hukum. Apakah pendapat-pendapatnya itu bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum yang dilakukan di dalam melakukan kebebasan berpendapat itu. Yang kedua adalah apakah memang penggunaan kebebasan berpendapat itu melanggar ketertiban umum, mengganggu ketertiban umum. Yang ketiga adalah apakah itu memang suatu tindakan atau menyampaikan pendapat yang boleh dikategorikan sebagai pelanggaran etika. Ketika ada pelanggaran etika, maka ada komite etik yang dibentuk secara internal itu. Jadi sebenarnya ukuran-ukuran itu sudah sangat jelas dan itu adalah ukuran yang sangat universal di dalam institusi akademik dimanapun itu. Nah, Prof. Sigit melihatnya masih dalam koridor itu kah? Bagaimana, Pak? Prof. Sigit melihatnya itu masih dalam koridor itu kah? Koridor hukum, ketertiban, etika, sopan santun? Saya kira kan begini, mereka kan tidak melanggar hukum, tidak mengganggu ketertiban umum, tidak ada pelanggaran etika. Kalau memang ada pelanggaran etika ya dibawa ke komite etik kan begitu. Oke, kalau dari Bung Ali, kritik yang disampaikan oleh kawan-kawan mahasiswa ini masih sesuai dengan koridor-koridor tadi yang kita bahas? Iya, dua hal. Hal yang pertama dijaga ya. Tetap harus kita berikan ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik. Karena sifat dasar mahasiswa itu adalah memiliki daya nalar yang tinggi, memiliki wawasan yang baik, untuk tetap punya semangat dan mengkritisi. Kenapa? Karena ini adalah komunitas mahasiswa ini kan representasi dari mahasiswa, masyarakat. Ketika media dan ruang publik tidak lagi bisa diisi untuk dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, maka yang kita harapkan itu adalah mahasiswa. Persoalan yang paling mendasar nih, Friska dan Profesor Sigit yang amat terpelajar, yang paling mendasar itu adalah bagaimana kita bisa mengawal mahasiswa itu agar kecerdasannya tetap terpelihara, karena kemampuan wawasan dan intelektualnya bisa
terjaga. Tapi yang terpenting itu adalah menggunakan tadi frase, narasi, diksi yang bisa terkonfirmasi dalam sisi seberapa jauh moralitasnya. Oke, jadi kalau Bung Ali lihat ini masih sesuai dengan itu tidak? Kenapa begitu? Diksinya, Karena frasenya. kalau mahasiswa, ya makanya kalau begini, kalau dia menyebutkan king of lip service atau membual atau berhentilah membual Bapak Presiden, itu kan narasi yang tidak pantas dipakai oleh mahasiswa, tidak cocok menurut saya. Nah, bagi kita harus mengawal supaya mereka itu harus terpelihara. Mereka terpelihara dari sisi moral, kemudian karakternya harus terjaga. Karena apa? Karena 5-10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, 15 tahun akan datang. Mereka akan menjadi pemimpin negara ini. Jadi kalau Bung Ali lihat narasinya tidak sesuai atau dianggap tidak pantas, kalau Prof. Sigit? Diksinya yang dipakai, diksi atau frase membual itu tidak bagus. Soal frase, soal diksi tadi, apakah jadi masalah ini? Sejauh yang saya tahu, Presiden tidak merasa apa-apa ya dengan diksi yang digunakan oleh adik-adik mahasiswa itu. Dan menurut saya adalah penggunaan kebebasan pendapat itu justru bagian dari ekosistem pendidikan tinggi kita. Jadi kalau Bang Mokhtar mengatakan bahwa mereka harus dijaga dan segala macam itu, saya kira sudah nggak relevan. Kenapa? Karena mereka semua adalah sudah manusia yang dewasa, bisa bertanggung jawab secara hukum. Bahwa kemudian kami semua di perguruan tinggi itu membimbing mereka, ya. Tapi tidak harus membimbing dalam segala hal yang harus mereka lakukan. Tadi kembali saya katakan, kalau mereka nggak melanggar hukum, tidak melanggar etika, tidak melanggar ketertiban umum, dan itu bagian dari proses pencarian kebenaran, bagian dari proses membangun wacana di perguruan tinggi yang dilakukan oleh para mahasiswa, menurut saya itu hal yang bagus, dan saya selalu mendukung yang dilakukan oleh para mahasiswa saya untuk melakukan hal tersebut, termasuk melakukan kritik sosial. Karena kritik sosial, apalagi itu didasari pada kajian akademik yang sahih, itu justru menjadi opsi untuk mencari jalan keluar yang dihadapi oleh masyarakat kita. Saya kira begitu, Mas. Oke, jadi kritik sosial ini penting. Jadi kalau Bung Ngabalin tadi, yang dimaksud dengan mengawal atau menjaga itu seperti apa? Kan ada juga yang berkembang di publik. Kalau misalnya ngasih kritik nanti diretas takutnya, atau nanti bahkan berbahaya tanda kutip. Nah kalau Bung Ali, yang dimaksud menjaga, mengawal ini seperti apa sih? Friska, saya ini anak alumni Universitas Indonesia. Saya bertanggung jawab. Anda harus tahu bahwa Universitas Indonesia atau universitas besar-besar di dunia, di Indonesia, Harvard University, Colorado University, Al-Azhar, Kairo, Unhas, UI, UGM, itu kan besar karena dibesarkan oleh alumni-alumninya yang hebat-hebat. Bagi kami yang alumni Universitas Indonesia juga punya tanggung jawab moral untuk terus juga membimbing, mengawal adik-adik kita. No problem itu. Tapi bukan satu proses pencarian kebenaran atau ekosistem yang dibilang Profesor Sigit itu sebagai pola yang menurut saya yang harus dikawal. Dia tidak boleh tercederai dari sisi moral, dia tidak boleh tercederai dari sisi wawasan dan kemampuan intelektualnya. Kenapa begitu? Karena mereka adalah generasi penerus bangsa ini. Harus dikawal, kemampuan intelektualnya harus pasti. Nah, poin itu yang menurut saya, tidak saja saya karena ada di kantor staf presiden, tapi saya ini alumni Universitas Indonesia, punya tanggung jawab untuk bisa menyampaikan. Jadi Bung Ali yang dikawal ini moralnya dalam hal diksi dan juga kecerdasan tanda kutip ini soal substansi, begitu ya? Kan gini Friska, kalau dalam pola pencarian kebenaran atau bagaimana mungkin ekosistem kalau bisa dia menggunakan kata membual kepada kepala negara? Presiden tidak mungkin bisa membantah itu. Pasti Presiden memberikan apresiasi terhadap pola dan alam demokrasi. Tapi bagi saya, abang-abangnya yang dan lain-lain, itu tetap harus mengingatkan karena itu adalah pola untuk bisa memberikan pencerahan kepada publik. Nah, sementara kita bicara di Kompas TV hari ini juga kan disaksikan jutaan orang. Kita juga harus bisa memberikan pencerahan kepada mahasiswa karena kita ini alumni-alumninya gitu. Baik, terakhir ke Prof. Sigit. Jadi
tentu diingatkan, apalagi Prof. Sigit akademisi, untuk menyampaikan kebebasan berpendapat tapi sesuai dengan koridor tadi, etika, sesuai dengan moral, sesuai dengan hukum, itu apa yang harus jadi catatan, Prof. Sigit? Saya kira begini ya, tadi saya mengatakan adik-adik mahasiswa itu sudah manusia yang dewasa, bisa bertanggung jawab secara hukum, secara etika, dan menjaga ketertiban umum. Mereka tahu itu. Tapi kalau melanggar kan ada sanksinya. Nah, tapi yang menurut saya yang perlu ditekankan adalah ketika mereka berwacana, melakukan diskursus, maka counternya adalah juga dengan wacana, ya kan? Termasuk dosennya kan juga begitu. Jadi kalau dosennya berpendapat itu bisa dikonter oleh dosen yang lain. Profesor berpendapat boleh dikonter oleh profesor yang. Nah, kalau adik-adik mahasiswa berpendapat dan merupakan kritik sosial, kalau memang kritik sosial itu mengandung kelemahan, saya kira bisa dikonter dengan pendapat yang berbeda atau pendapat yang melengkapi atau pendapat yang meluruskan itu. Menurut saya begitu. Jadi tidak ada relevansinya untuk mempersoalkan dan menekan mereka. Menurut saya begitu. Oke, baik. Di alam demokrasi ini tentu semua orang bebas mengkritik, tapi jangan lupa harus sesuai secara konteks dan juga kontennya dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku termasuk juga etik, moral, dan hukum. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Profesor Sigit Rianto, dan terima kasih juga tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin. Sehat terus Bapak-bapak, selamat sore.